Hujan deras mengguyur kota malam itu. Di balik dinginnya jalanan, seorang pemuda ojek online bernama Raka sedang berjuang menyelesaikan order terakhirnya. Perutnya lapar, tubuhnya lelah, namun tekadnya tetap kuat. Tak disangka, langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara tangisan lirih dari sebuah gang kecil. Di sana, seorang bocah kurus dengan pakaian compang-camping duduk meringkuk. Wajahnya pucat menahan lapar. Raka, yang hidup pas-pasan, justru memilih memberikan uang terakhirnya untuk membeli makanan bagi bocah itu. Ia tak tahu bahwa kebaikan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sebab, bocah yang ia tolong ternyata bukan anak biasa, melainkan putra seorang miliarder terkenal yang hilang akibat konspirasi penuh misteri dan perebutan harta. Dan sejak malam itu, hidup Raka berubah. Dari sekedar pemuda sederhana, ia terseret dalam pusaran konflik besar. Dikejar musuh, menghadapi ancaman nyawa, hingga mempertaruhkan segalanya demi melindungi bocah kecil itu. Sebuah kisah penuh drama, misteri, dan keberanian dimulai dari satu pilihan sederhana: menolong seorang anak yang kelaparan. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu. Lampu-lampu jalanan memantul di genangan air, sementara suara klakson kendaraan bersahutan. Raka, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai ojek online, baru saja menyelesaikan order terakhirnya. Jas hujan tipis yang ia kenakan sudah basah kuyup, dan tubuhnya menggigil diterpa angin malam. Perutnya lapar, tapi saldo aplikasi ojek online belum cair. Raka hanya bisa menahan diri, berharap besok ada rezeki lebih. Saat ia melintasi sebuah gang kecil yang sepi, samar-samar terdengar suara tangisan. Awalnya ia ingin langsung pulang, tapi hati kecilnya memaksa untuk berhenti. Ah, mungkin kucing, pikirnya. Namun setelah mendekat, ia melihat seorang bocah laki-laki kurus duduk meringkuk di bawah atap seng reot. Bajunya compang-camping, wajahnya pucat, dan perutnya kempes seakan menjerit minta makan. "Dek, kamu kenapa di sini sendirian?" tanya Raka pelan, jongkok di hadapan bocah itu. Anak itu mengangkat wajahnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku lapar, Bang. 2 hari aku belum makan." Darah Raka seakan berhenti mengalir. Hatinya terenyuh. Tanpa berpikir panjang, ia merogoh saku. Hanya ada beberapa lembar uang lusuh, cukup untuk membeli nasi bungkus di warung terdekat. "Bang, tunggu ya, jangan pergi kemana-mana," ucapnya. Ia segera berlari menembus hujan, membeli makanan seadanya. Saat kembali, bocah itu menyambar nasi bungkus dengan tangan gemetar. Melahapnya seolah itu adalah hidangan paling lezat di dunia. Raka menatapnya dengan iba, lalu melepas helmnya dan mengusap kepala bocah itu. "Dek, Ade tinggal di mana? Orang tua kamu di mana?" Bocah itu menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku ditinggalkan. Katanya aku anak sial. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Raka tercegat. Ada sesuatu yang aneh. Wajah bocah ini bersih, meski pakaiannya lusuh. Caranya berbicara juga sopan, berbeda dari anak jalanan kebanyakan. Ada misteri yang belum terungkap. Raka memutuskan untuk membawa bocah itu ke kontrakannya. Malam terlalu berbahaya untuk membiarkannya sendirian di jalan. Namun tanpa ia sadari, ada sepasang mata asing yang mengawasi dari kejauhan. Seorang pria berpakaian hitam, berbadan tegap, berbicara melalui alat komunikasi di telinganya. Target ditemukan. Bocah itu masih hidup. Siapkan laporan untuk Tuan Besar. Raka tidak tahu. Keputusan kecilnya malam itu akan menyeretnya ke dalam pusaran konflik besar yang penuh rahasia keluarga, perebutan harta, bahkan ancaman nyawa. Keesokan harinya, Raka berniat mencari tahu asal-usul bocah itu. Ia memperkenalkan dirinya. "Namamu siapa, Dek?" Bocah itu menatapnya dengan mata polos. "Namaku Arka." Raka terdiam. Nama itu terdengar familiar, seakan pernah dengar di berita. Ia mencoba mengingat,
sampai akhirnya terlintas kabar heboh beberapa bulan lalu. Anak tunggal pengusaha besar William Santoso dikabarkan hilang setelah penculikan misterius. Jangan-jangan, gumam Raka. Jantungnya berdegup keras. Saat itu juga, mobil hitam mewah berhenti mendadak di depan kontrakannya. Beberapa pria berbadan besar keluar. Langkahnya mantap, wajahnya penuh aura mengancam. "Serahkan bocah itu pada kami!" teriak salah satunya. Raka langsung berdiri menghadang, tubuhnya gemetar tapi tekadnya bulat. "Kalau kalian mau ambil anak ini, lewati saya dulu." Pertarungan tak seimbang pun terjadi. Raka dihajar habis-habisan, tapi dengan tekad nekat, ia berhasil membawa Arka kabur lewat jalan tikus. Ia tahu, ini bukan masalah sepele. Ada yang sangat menginginkan anak ini menghilang dari dunia. Sambil berlari, Arka menangis ketakutan. "Bang, mereka itu siapa? Kenapa mereka ngejar aku?" Raka menggenggam erat tangan bocah itu. "Tenang, Dek. Abang janji bakal jaga kamu, apapun yang terjadi." Malam itu, di rumah mewah di kawasan elit, William Santoso, seorang miliarder terkenal, menatap foto anaknya dengan mata berkaca-kaca. Sudah berbulan-bulan ia mencari Arka tanpa hasil. Namun ia tak tahu bahwa justru orang terdekatnya, saudaranya sendiri, yang merencanakan penculikan itu demi menguasai harta warisan. Bocah kecil itu dianggap ancaman bagi ambisi keluarga. Dan sekarang, seorang pemuda ojek online yang sederhana tanpa sengaja menjadi pelindung sekaligus kunci terbongkarnya semua rahasia ini. Apakah Raka mampu melindungi Arka sampai kembali ke pelukan ayahnya? Atau justru ia ikut menjadi korban dalam permainan licik perebutan harta? Malam itu, tubuh Raka penuh lebam. Pukulan demi pukulan dari preman bayaran masih terasa di tulangnya. Namun, ia tetap menggenggam tangan Arka erat-erat, seolah bocah itu adalah nyawa keduanya. Di kontrakan reyotnya, Raka mengobati luka seadanya. Arka menatapnya dengan mata merah berair. "Bang, kenapa abang nolong aku? Abang bisa aja ninggalin aku." Raka tersenyum meski wajahnya penuh luka. "Karena aku pernah jadi kayak kamu, Dek. Aku juga pernah ditinggalkan, pernah kelaparan. Bedanya, dulu nggak ada orang yang mau nolong aku. Aku nggak mau kamu ngalamin hal yang sama." Mata Arka berkaca-kaca, lalu memeluk Raka. "Kalau gitu, jangan pernah tinggalin aku ya, Bang." Raka mengusap kepala Arka dengan lembut. "Abang janji, selama abang masih hidup, nggak akan ada yang bisa nyakitin kamu." Namun, jauh di luar sana, musuh mereka sedang mengatur strategi baru. Mereka tidak akan berhenti sebelum bocah itu musnah. Keesokan paginya, Raka mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia membawa Arka ke sebuah warung internet. Dengan tangan gemetar, ia mengetikkan kata kunci, "Anak hilang William Santoso." Tampak ratusan berita tentang penculikan Arka Santoso, putra tunggal miliarder terkenal. Ada foto-fotonya, dan wajah itu sama persis dengan bocah yang kini duduk di sampingnya. Raka menarik nafas panjang. "Ya Tuhan, jadi kamu beneran anak miliarder itu?" Arka menunduk, suaranya pelan. "Iya Bang, aku Arka Santoso. Waktu itu, aku diculik. Aku kabur, tapi mereka terus cari aku. Aku takut pulang Bang, takut Papa nggak mau aku lagi." Raka terdiam, hatinya berkecamuk. Ia tahu, membawa Arka kembali pulang bukanlah hal mudah. Ada kekuatan besar yang ingin melenyapkan bocah itu. Saat ia mematikan komputer, sepasang mata kembali mengawasi dari kejauhan. Telepon berdering. Target masih bersama tukang ojek itu. Tunggu perintah selanjutnya. Malamnya, saat Raka dan Arka tertidur di kontrakan kecil, tiba-tiba pintu didobrak keras. Beberapa pria berbadan besar menyerbu masuk. "Cepat, serahkan anak itu, atau nyawa lo melayang."
Raka segera bangun, menarik Arka dan mencari jalan keluar lewat jendela belakang. Pertekalian sengit pun terjadi. Dengan segala keterbatasan, Raka melawan. Kursi patah, meja roboh, kaca pecah, suasana menjadi kacau. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Salah satu dari mereka berhasil menarik Arka. Bocah itu menjerit, "Bang Raka!" Tanpa pikir panjang, Raka menghantam lawan dengan besi tua yang ia temukan, lalu merebut kembali Arka. Mereka berlari keluar, menembus kegelapan malam, hingga akhirnya berhasil melarikan diri. Namun kini mereka sadar, tempat itu sudah tidak aman lagi. Raka tahu, hanya ada satu jalan, membawa Arka langsung ke rumah sang ayah. Namun bagaimana caranya? Dunia mereka berbeda bagaikan bumi dan langit. Dengan uang seadanya, ia membawa Arka naik bus kota menuju kawasan elit. Saat sampai di depan gerbang rumah mewah bertembok tinggi, Raka menelan ludah. "Dek, apa kamu yakin ini rumah ayahmu?" Arka mengangguk. "Iya bang, ini rumahku dulu. Tapi aku takut papa nggak percaya aku lagi." Raka menggenggam bahu bocah itu. "Percaya sama abang, kita coba." Namun baru saja mereka mendekat, beberapa satpam menghadang kasar. "Kalian siapa? Pergi, jangan ganggu rumah tuan besar." Raka mencoba menjelaskan, tapi satpam menolak. Akhirnya ia hanya bisa berdiri di luar gerbang menatap rumah mewah itu dengan getir. Di dalam rumah, William Santoso sedang menerima laporan dari adiknya, Anton. "Bang, sebaiknya kita hentikan pencarian Arka. Bisa jadi dia sudah mati. Jangan terlalu berharap." Namun William menatap tegas. "Arka masih hidup. Aku yakin. Dan aku akan terus cari sampai ketemu." Anton pura-pura menunduk, menyembunyikan senyum liciknya. Dialah otak di balik penculikan itu. Dia tahu selama Arka hidup, ia tidak akan pernah bisa menyentuh harta warisan. Raka tidak menyerah. Ia memutuskan mencari jalan lain. Namun, di perjalanan, mobil hitam mewah kembali mengejar mereka. Jalan raya menjadi ajang kejar-kejaran. Motor Raka melaju kencang, menembus kemacetan. Arka berpegangan erat di belakang. Klakson bersahutan, suara ban berdecit, dan teriakan orang-orang terdengar di sekeliling. "Bang, mereka makin dekat!" teriak Arka panik. "Pegangan yang kuat, Dek. Kita nggak boleh kalah." Dengan keberanian gila, Raka memotong jalur ke gang sempit, hingga mobil hitam itu tidak bisa mengikuti. Mereka selamat sementara. Namun, Raka sadar, semakin lama ia menunda, semakin besar bahaya yang mengintai. Akhirnya, dengan bantuan seorang wartawan yang kebetulan ia kenal saat mengantar orderan, Raka berhasil mengatur pertemuan rahasia dengan William Santoso. Saat pintu ruangan hotel terbuka, Arka berlari sambil menangis. "Papa!" William terkejut. Air matanya mengalir deras saat memeluk anaknya yang hilang. "Arka, anakku, aku kira aku sudah kehilanganmu selamanya." Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sekelompok pria bersenjata menyerbu masuk, dipimpin oleh Anton sendiri. "Akhirnya ketemu juga. Arka, kau memang batu sandungan. Dan kau, tukang ojek, terlalu banyak ikut campur." Pertarungan sengit pun terjadi di ruangan itu. Raka, meski hanya pemuda biasa, bertarung dengan sekuat tenaga demi melindungi Arka. Anton mengacungkan pistol, menodong ke arah Arka. "Kalau aku tidak dapat harta ini, tidak ada yang boleh dapat." Namun sebelum pelatuk ditarik, Raka menerjang dengan tubuhnya. Dentuman keras terdengar. Peluru menembus bahu Raka. Ia jatuh tersungkur, darah mengucur deras. Arka jerit histeris, "Bang Raka!" Polisi yang sudah dihubungi wartawan datang tepat waktu. Anton dan para anak buahnya ditangkap. Rencana busuknya terbongkar. Raka dilarikan ke rumah sakit. Setelah operasi panjang, nyawanya berhasil diselamatkan. Saat ia membuka mata, Arka sudah duduk di samping ranjangnya,
menggenggam tangannya erat-erat. "Bang, jangan tinggalin aku. Aku butuh abang." William Santoso ikut mendekat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Raka, terima kasih. Kamu sudah selamatkan anakku, bahkan rela korbankan nyawamu. Mulai sekarang, anggap aku seperti ayahmu juga. Kamu tidak akan hidup susah lagi." Raka meneteskan air mata. Bukan karena uang, bukan karena harta, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dianggap keluarga. Beberapa bulan kemudian, Raka tidak lagi hidup sebagai ojek online miskin. Ia menjadi bagian dari keluarga Santoso. Namun ia tetap rendah hati, tidak pernah melupakan asal-usulnya. Arka selalu menempel padanya, menyebutnya abang sekaligus pahlawan. Dan di setiap doa malamnya, Raka selalu bersyukur, karena dari sebuah pertemuan tak terduga di malam hujan, hidupnya berubah selamanya. Sebuah kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan kasih sayang yang mampu mengalahkan ambisi, pengkhianatan, dan kejahatan.